Kita lanjut ke Premier League karena tadi udah sempat disinggung-singgung juga perbandingan antara La Liga dan juga Premier League. Kita beralih ke Liverpool yang di weekend kemarin weekend nanti bakal ketemu Manchester City. Tapi kita bahas soal City-nya dulu, di mana kemarin berhasil menangkan pertandingan menghadapi Dortmund. Di mana kan banyak yang bilang City ini Haaland sentris. Musim ini sangat ini ke Haaland gitu. Sebenarnya bukan Haaland sentris, malah menurut gue Rodri sentris. Menurut gue ya. Lebih tepatnya Rodri and Kevin De Bruyne sentris. Walaupun peran De Bruyne ini menurut gua sedikit banyak agak lebih digantikan oleh mungkin Reinders atau mungkin juga Cherki di lini kedua. Tapi yang membedakan adalah jadi umpan tusukan-tusukan itu menurut gua ya masih oke lah, masih bisa mengimbangin De Bruyne. Yang membedakan adalah De Bruyne punya long ball yang mereka nggak punya. Nah, yang menjadi masalah again ini kan soal Rodri kan. Kemarin dia sebelumnya kalau nggak salah di Liga dia main dari babak kedua dan dia coba membuat Nico Gonzalez ya untuk menjadi Rodri, tapi masih jauh gitu, dan mereka juga dalam masa transisi. Siapa lagi ya? Ya Haaland sebenarnya udah ready untuk menerima setiap bola-bola matang ke dia kan, cuman ya itu tadi di belakang ini masih belum firm. Justru di area kiri menurut gue justru mereka lumayan. Yang tadinya kita pikir Nuri akan jadi left back yang bagus, cedera, tapi penggantinya Aureli juga oke juga ternyata kan. Malah lebih bagus. Dan malah nanti bukan tidak mungkin kita akan melihat mereka main berdua tuh, Nuri di belakang, Aureli lebih menyerang karena aslinya kan emang left winger kan. Jadi Doku disingkirin berarti? Doku? Ya gantian. Doku kan bisa, tapi Doku juga makin bagus. Jadi mereka masih shifting menurut gua. Nah, again kalau gua luasin sedikit ke persaingan di IPL, menurut gua buat Arsenal ini adalah musim yang paling harus mereka manfaatkan. Karena City-nya juga masih godek, Liverpool-nya juga ternyata nggak stabil ya. Tadi jujur gue pikir, kita semua berpikir Liverpool nih kayaknya bakal two horses racing lah, entah dengan Arsenal entah dengan City, tapi ternyata kan godek juga gitu. Nah, kalau memang Arsenal nih nggak bisa ngambil kesempatan musim ini juga, gue nggak ngerti lagi lah. Karena dari internal sudah cukup cakap dari segi materi pemain, dari segi tactician, misalnya set piece tadi udah malah menjadi trendsetter kan, dari Nicola Jaffer master set piece-nya, dan yang lain juga lagi godek. Jadi harusnya ini kesempatan buat Arsenal untuk merebut trofi pertama setelah 22 tahun. Lama juga nyata ya. Lama. Panjang. Dulu umur coba 2004 lu lagi ngapain, Jal? Masih 4 tahun. Gue masih 10 tahun waktu itu. Wow, pengharapan 10 tahun. Kita berapa, Zal? tapi Om Haru gimana nih ngelihat yang memprediksi City bakal juara di musim ini? Oh, Mas Haru bilang City juara ya? Wah, berat nih kayaknya. Kan di awal musim. Kayak Ronaldo bisa berubah ya. Kayak juga lah. Gue masih ngelihat City sebagai kandidat yang cukup serius gitu kan. Kita bicara Arsenal, betul ini tim lagi on fire, 8 laga clean sheet luar biasa. Ya defense-nya memang nggak pernah kita ragukan lah ya. Tapi in terms of ngegolin, mereka sekarang udah cukup konsisten ngegolin. City perlahan-lahan mulai nunjukin, ya ada naik turunnya, kemarin sempat kepleset lawan Aston Villa, tapi habis itu mereka ngebuktiin lagi di Liga, ngebuktiin lagi di Champions League. Dan gua ngelihat resurgence dari si Foden sih. Foden tuh nunjukin kualitasnya lagi sebagai pemain yang bisa menghadirkan perubahan gitu kan. Ketika lo betul-betul berharap pada Haaland, ketika Haalandnya mandek, ya lo bisa ada opsi lain yang bisa mencetak gol. Foden kemarin dua golnya luar biasa. Lebih ditaruh di free roll kan, di kanannya kemarin Savinho, di kirinya Doku, di tengahnya dia justru bisa menjadi pemain yang manfaatkan situasi gitu. Kadang-kadang dia geser ke kanan, kadang-kadang dia masuk dari kiri. Tapi ketika dia dibutuhkan masuk ke kotak penalti, dia bisa mencetak gol. Dan gaya-gaya Robben banget kan golnya kan. Belok-belok, tekuk-tekuk, berapa kali. Ya ini kita ngelihat versi terbaik dari Foden lagi yang udah lama nggak kita lihat itu kan. Kita selalu berharap ini pemain ketika udah naik di puncaknya juara Man City, kirain bakal terus aja tuh. Tapi ternyata kok stuck gitu, malah bahkan turun gitu. Tapi kemarin game itu nunjukin kualitas dia yang luar biasa, termasuk ya O'Reilly itu pemain yang gokil sih, bisa masuk di depan kotak lawan, tiba-tiba ada di posisi nembak, tiba-tiba ada di dalam kotak 16 meternya kiper. Jadi ya gue ngeliat City tetap sebagai kandidat yang layak
di apa ya? Diusung. Diusung Asik. Top 3 lah ya, top 3. Bahasanya Iya, diusung. top 3 ya. Top three ya. Zal, gue lihat Foden yang kembali terus juga Ya. Reinders juga kemarin kan 2 assist kan. Ya, Siap. tapi Tiani belum ya? lah Iya, Reinders. Tiani. naik turun lah Reinders. Iya, masih naik turun ya. Turun banget kalau Reinders. Tapi kalau Foden, ya ini standar yang diharapkan untuk Foden gitu. Karena gue masih kekeh berharap ini pemain standarnya musim lalu tuh dianggap nggak pernah ada aja lah untuk Foden. Karena musim lalu musim terburuknya dia abis juara forfeit sama City, abis itu main di Euro cukup udah mulai agak kecapean juga dan puncaknya di musim lalu dia hilang 1 musim. Tapi menurut gue itu off seasonnya dia lah. Tapi di musim ini harusnya standar Foden ya emang kayak begitu. Pemain yang berani nembak, pemain yang bisa mecah kebuntuan karena lawan MU 2 musim lalu dia kayak begitu juga tuh. Momen-momen dia nemu space, dia tembak, dia punya akurasi buat ngelakuin itu. Jadi Foden emang harusnya begitu. Tapi kalau ngomongin secara keseluruhan City, ini adalah musim yang mana Guardiola nunjukin kalau dia pun dengan segala trofi yang dia pernah dapat dia masih evolve loh. Dia masih belajar loh. Karena musim ini adalah musim standar possession terendah City atau bukan hanya terendah City tapi terendah Guardiola seumur hidup dia. Karena rata-rata possession dia cuma 51 sampai 52% Dia di musim ikutan ini. shifting juga. Shifting dia. Kan dia mesti shift. Dia mau menyerah gitu dari Oke. segi filosofi. Dia nggak lagi mainin lu harus kalau build up dari bawah, cara dia kan gitu, build up dari bawah sampai gawang lawan lu oper-oper sampai gol gitu. Tapi di musim ini, kayak Iya. contoh di pekan lalu lawan Bournemouth, itu Depan justru gawang mereka- masih dioper nggak belum ngegolin juga. Tentu juga. Musim ini bedanya kan di situ tuh. Iya. Nggak perlu banyak otak-atik, long ball ke Haaland jadi gol. Di Bournemouth kayak begitu. Game lawan Arsenal di Emirates mereka juga dari setengah lapangan Haaland dan itu udah terjadi banget di musim ini. Ball possession rendah nggak apa-apa tapi mereka main compact. Oke. Winger nggak lagi main hugging the line. betul. Cuma di pinggir doang kan biasanya winger di sistem Guardiola kayak gitu. Tapi di musim ini kita ngeliat minggu lalu Doku ada di tengah, abis itu Savinho juga udah berani ke tengah juga. Emang bener-bener sistemnya untuk melayani Haaland gitu. Overload di tengah, kirim bola jauh ke Haaland dan jadi gol. Dan itu menurut gue perubahan yang sangat-sangat gue suka dari Guardiola di musim ini. Dia pun masih belajar dan gue bilang ini cara yang ideal sih ya. Karena kalau lu nggak main possession aman menurut gua karena kiper lu Donnarumma gitu. Nah. Oke. Lu punya kiper yang bisa ngebikin tim lu terhindar dari kebobolan dan itu menurut gua jeniusnya Pep di situ. Pep. Dia tahu persis ngelakuin Gue itu. serius nanya nih, Pep nih generasi boomers bukan hitungan ini? Iya kan, boomers Boomers kalau nggak ya, salah. boomers kayaknya. Dia berarti generasi boomers yang mau berubah. Oke. Iya, nggak Iya kolot. dong, nggak kolot-kolot Dia juga. Gen Y kayaknya. Hah? Apa tuh? Gen X. Milenial. Gen X. Mah, Gen pintar ya kalian. dia menurut gue betul yang tadi Rizal bilang. Dia dalam tanda kutip menyerah dengan filosofinya karena situasi yang tidak memungkinkan Oke. dari gaya main. Dari dia milih Donnarumma aja kelihatan dia nggak mesti lagi cari kiper yang Bola. yang bisa megang bola. Dulu kan Claudio Bravo sampai segitunya dibuang kan, Joe Hart segala macam untuk cari pemain atau back atau kiper yang bisa build up. Walaupun Donnarumma ya kedatangan Donnarumma kan sebenarnya nggak jelek-jelek banget gitu loh. Secara stopper dia sangat mumpuni. Memang kemarin masih ada 1-2 kali tuh dia kurang lah gitu ya. Cuman oke lah build up-nya juga mungkin gak sebagus Ederson tapi kan stoppernya aman. Jadi mungkin itu dia ngelihat oke deh kayaknya nggak ada De Bruyne, Rodri juga lagi bermasalah, kiper gue dapet yang bagus tapi nggak bisa build up. Oke deh gue nyesuain. Dan tadi datanya tuh diperkuat kan bahwa ball possession ini terendah dia selama karir dia di sepak bola sebagai pelatih. Ya tapi sekarang ya masih panjang perjalanan, masih memungkinkan untuk dia compete ke papan atas meskipun untuk bicara juara ya masih panjang lah seperti itu. Iya. Karena gua bilang dia nggak lepas dari 3 game pertama ya. Oke. 3 game pertama di musim ini tuh yang bikin Guardiola sadar banget kalau filosofi dia nggak bisa dilanjutin. Karena gue ingat waktu itu setelah lawan Spurs 3 game pertama di awal musim mereka tuh statusnya tim 3 besar di bawah dalam urusan banyak hilang bola di sepertiga awal lapangan. Artinya dari kiper beat up oper ke back langsung hilang di awal gitu. Dan itu mereka tim 3 terbawah. Jadi mereka Pep Guardiola pun sadar pemain-pemain macam Ruben Dias, John Stones, Vardiol sekalipun walaupun nama seniornya masih ada, udah nggak bisa nge-provide dia permainan yang dia butuhkan lagi karena selain dari timnya udah mulai declining mungkin tim lain juga udah belajar lah pasti ya untuk bisa nge-crack sistem yang Guardiola. Jadi itulah mungkin menurut gue 3 game pertama mengubah perspektif Guardiola akan timnya dan musim ini dan dia udah mikirin sampai sejauh itu. Iya. Dan tantangan besar sudah menghadang ada Liverpool nanti ya. Tim yang sedang mencari konsistensi setelah kemarin berhasil menang melawan Real Madrid dan juga Aston Villa. Apakah ini akan menjadi kemenangan ketiganya secara beruntun? Ini ada prediksi starting line up terutama Liverpool. Wirtz kemungkinan bakal dicoba di kiri lagi atau enggak? Atau mungkin si Cody Gakpo pemain kesayangan Arne Slot ini masih akan dipercaya ditaruh di kiri. Gimana nih ngelihat prediksi line up dari City dan juga Liverpool? Oke, gue tambahin sedikit. Mungkin yang menarik kehadiran Robo ya. Robo ya. Ternyata dia bangkit kembali.
ketika kita berpikir harus ada persaingan ya. Iya. Kerekes. Jadi mungkin menarik ini ngelihat bagaimana Arne Slot menghandle manajemen konflik. Ya pasti kan ketika dia bawa Kerekes, Robo tahu lah bahwa wah ini bakal jadi saingan gua tuh. Dan ternyata nggak ada masalah. Ketika Kerekes juga nggak terlalu perform, Robo dimasukin ternyata menurut gua bagus. Cocok. Jadi udah satu masalah lumayan terselesaikan nih. Okay. Nah, tengah ke depan ini kan masih shuffle kayaknya ya. Gue jujur mungkin nggak ini mereka nih, tapi Wright yang tadinya dibeli diharapkan menjadi katalisator di tengah, ternyata ya shaky juga. Dan kedua masalah Salah gue juga nggak ngerti nih. Ini gimana nih kemarin lawan siapa ya? Berapa kali dia kehilangan bola, kerebut segala macem. Jadi kayak menurut gue ya harusnya lawan semua tim sih begitu. Iya. Cuma ada satu pertandingan gue lupa yang 2 pertandingan lalu itu dia kayak aduh kok lu hajar terus sih, ntar dulu kenapa nggak lu balikin? Karena udah berapa kali dia kena terus tuh. Nah jadi gue nggak ngerti ya, maksudnya apakah apakah saatnya untuk dia hold on kayak Robo, kemudian nanti dimasukin babak kedua atau nanti next game ketika memang lu udah mungkin lu motivasi lu udah numpuk kembali dimainin. Menurut gue sih it's time for dia untuk ini ya, untuk sejenak menepi gitu. Walaupun gue di Fantasy League ada dia juga nih, sejujurnya. Gue udah lepas sih. Gue mau ngelepas abis itu kan dia nanti juga ada Piala Afrika kan. Iya, nah, jadi ya nggak ngerti lah. Menurut gue harus berani lah. Seperti tadi Guardiola juga berani untuk keluar dari zona nyaman yang memang ada dasarnya, bukan hanya sekedar beda gitu. Lu ada pembelaan nggak Zal soal Salah harusnya dicadangin dulu kayak lawan Frankfurt kemarin kan udah sempat dicoba. Kelihatannya dia berbeda sama gue nih. Iya. Kalau gue pengen dia tetap start karena kalau untuk acuannya laga ini kan. Acuannya game lawan 2 game City kan? terakhir. Iya, buat lawan City kan. Untuk lawan City dia menurut gue tetap start karena 2 game terakhir sebenarnya udah mendingan tuh di game lawan Aston Villa dan game lawan Madrid. Madrid lumayan kemarin. Lawan Aston Villa golin dan itu golnya nggak gampang loh. Di kaki kanan dan kita bisa lihat dia kepercayaan diri kan lagi rendah. Tapi Walaupun dia asis sama itu. Iya, dia asis sama Martinez, tapi nggak gampang itu Mas menurut gue Mas karena weak foot dan lu harus ngambil keputusan secepat itu Salah ternyata masih bisa ngelakuin itu gitu. Jadi udah mendingan dan gue masih yakin tim Liverpool ini adalah timnya Salah. Jadi dalam artian Salah perform, Liverpool pun perform. Salah nggak perform, Liverpool drop. Itu menurut gue kenapa halnya Salah tetap harus dimainkan sama sistemnya Slot. Karena gimana caranya kalau dia sampai perform, ya Liverpool terbukti bakal balik ke perform lagi kayak 2 pertandingan terakhir. Yang mana 2 pertandingan Salah mainnya bagus. Dan kalau secara keseluruhan line up gue rasa nggak ada urgensi untuk merubah line up di pertandingan menghadapi City selain line up di yang pertandingan lawan Madrid ya. Karena itu menurut gue winning timnya Liverpool udah ketemu dengan memainkan Wirtz di sayap kiri dan Robertson lanjutin di back kiri dan lini tengah ya lanjutin lagi. Ini format basic Liverpool yang nganterin trofi kan. Jadi nggak ada alasan bagi Slot untuk ngubah personil di pertandingan lawan City menurut gue. Karena minggu lalu kita ingat make or break, gue pernah bilang make or break minggu lalu dan ternyata udah makin dekat ke make-nya kan. Jadi menurut gue game ini akan jadi krusial bagi Slot dan kalau sampai dia sapu bersih, ya itu dia bakal dapetin momennya lagi untuk Liverpool di musim ini. Bukan hanya untuk menyelamatkan nama dia ya, tapi menurut gue back in the title race sih. Kalau sampai menang dari City. Menarik. Back to the title race ya. Mario, winning team melawan Madrid kemarin harus diturunkan lawan City. Iya, dengan catatan juga ya. Maksudnya apa Bradley bisa mengcopy laga yang kayak kemarin? Ya. Kadang-kadang karena naik turun itu juga dia, kan. Bradley itu kadang-kadang begitu dia nggak perform, otomatis Sobo harus geser ke sana nih. Ada reparasi yang harus dilakukan oleh Arne Slot gitu di tengah laga. Itu kan berapa kali kita lihat tuh ketika Bradley mulai ujung-ujungnya nggak perform harus ditambal sama Sobo. Tapi kalau Wirtz emang dari awal gue bilang nih posisi yang paling ideal buat dia sih di situ sebetulnya kan. Ketika dia datang dari Leverkusen pun idealnya dia memang di posisi situ. Dia bisa turun ke tengah walaupun end up-nya dia akan nongol di tengah tapi starting positionnya ada di posisi itu gitu. Biarkan 3 yang udah membuat kestabilan sepanjang musim kemarin itu, McAllister, si Sobo sama si Gravenberch, ya udah mereka memang layak menjadi starter di 3 tengahnya itu. Tapi ya balik lagi catatan tadi, apakah Bradley bisa tetap tampil sekonsisten ketika lawan Real Madrid, lalu apa Robertson juga bisa balik lagi konsisten seperti dulu-dulu lagi. Ya harapan gue sebagai fans Liverpool ya gue pengennya melihat itu gitu. Cuman ya tampil di Etihad hal yang berbeda kayaknya ya. Akan sulit juga buat Liverpool. Kalau menyoal Salah tadi gue tetap setuju Salah harus start. Kalau lo ngasih kesempatan buat Chiesa mungkin bukan saatnya juga. Ketika lawan City lo dikasih beban untuk menggantikan seorang Salah di posisi itu.
kayaknya terlalu berat juga buat dia. Tapi siapa tahu nanti tiba-tiba Curtis Jones yang main kan. Biasanya begitu Bisa kan. begitu. Bisa begitu, Big game, bisa kalau begitu. big Iya, game lagi. Kalau laga-laga big game bisa gede begitu. tiba-tiba yang nongol Curtis Jones gitu. Dan Tapi yang bikin gue khawatir di game ini adalah City kan udah bukan City lagi yang kita kenal ya. Tapi mereka tim yang long ball. Sedangkan 2 kemenangan terakhir Liverpool itu lawan tim yang secara data didukung mereka nggak main long ball. Oke. Baik Aston Villa dan juga Real Madrid. Jadi Liverpool kelihatan nyaman. Sedangkan Slot di musim ini tiap kali dia ditanya ketika dia periode kalah 6 kali dari 7 pertandingan, dia kenapa Liverpool kalah, dia bilang ya karena lawannya main long ball lawan kita. Fullback kita nggak kuat lagi kayak musim lalu. Dan City sekarang kayak contoh game paling dekat di Premier League lawan Bournemouth minggu lalu. Long ball mereka banyak banget loh. Mereka long ball kirim bola sebanyak mungkin ke area belakang pertahanan lawan dan itu efektif bagi mereka. Jadi bagi gue Liverpool akan menemukan kesulitan yang lebih berarti sih ya dibandingkan lawan Aston Villa dan juga Madrid. Murni karena gameplaynya udah beda banget City. Karena mereka lebih dekat sekarang ke tim-tim ala-ala Palace. Long ball, kirim bola jauh dan itu lebih terbukti nyulitin Liverpool bagi sekarang. Dan kalau Liverpool masih bisa kesulitan lagi kayak lawan tim kayak begitu, berarti udah jelas masalahnya. Itu 2 kemenangan terakhir udah bukan lagi benchmark bagi Liverpool karena terbukti PR mereka adalah long ball dan itu masih menjadi PR bagi Liverpool. Oke. Jadi prediksi Liverpool City siapa yang mungkin akan lebih unggul di pertandingan kali ini, karena mungkin dua-duanya bisa dibilang lagi ada di masa transisi juga. Terutama Liverpool juga masih inkonsistensinya masih sangat-sangat terlihat di beberapa pertandingan terakhir. Bung Bagus Harpa, padahal. Gua kalau nggak 2-0, 2-1 City. City. 2-1 itu mungkin terjadi kalau tadi kan salah start, kemudian nanti ditarik keluar masuk Chiesa golin. Nah, 2-1. tinggal menit 88 dong biasanya begitu. Kayaknya Suka telat gitu kan, City Sobat. mungkin menang ya. Small margin ya. City tapi ya. Iya. Gue juga lebih ke City sih. Walaupun imbang sih udah bagus sih. Walaupun gue berharapnya Liverpool karena Arsenal kan Oh iya. biar nahan City kan. Untungnya kan ini mau international break ya. Jadi ya udah habis ini Emang ada international break? Di sana ada. Oh yang bagi mereka ada tuh. Kalau bagi mereka ada. Di sini juga ada buat 2-3. Oh iya. Benar juga, benar. Semuanya ada berarti. Ada dong. Oh, untuk prediksi gue draw sih menurut gue. Draw itu udah fair result lah ya. City main di kandang, mereka kuat di kandang musim Draw ini masuk walaupun ada akal kalah. juga sih, draw. Tapi bagi Liverpool ya itu nggak kalah dibanding di 3 game sulit. Itu udah positif result bagi gue. Karena musim ini ya udah musim Arsenal. Mau gimana lagi udah musim Arsenal ya. iya. Jadi draw menurut gue udah hasil yang paling bagus buat kedua tim. Sebenarnya bisa lebih tajam nih ngeliat indikator lainnya ada nih. Apa Mau tuh? betul. Yang mana Indikator apa itu? tuh, Bung Harpa tuh? Indikatornya si Anjar. Ya, krusial tuh. Itu krusial tuh biasanya tuh. Itu membantu juga. Iya. Oke, kita lihat aja nanti di weekend siapa yang akan memenangkan pertandingan. Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar JM Team sambil gue mau bacain saweran-saweran dari JM Team udah masuk ini ya. Ada 25.000 dari Hansen. Liverpool versus City yang Iya, main bener sih. yang cengar-cengir Iya, bener, Arsenal bener, nih. bener. Apapun Iya, hasilnya. Bener, kita dari atas Iya. gini kan. Dari atas. Berharap seri sih. Emang ya. Arsenal menang sama Sunderland? Sunderland juga. Lewatin dulu tuh. Nggak kuat, Sunderland di kandang kuat. Iya, lewatin dulu. 1-0 aja Arsenal. Boleh. 25.000 dari Charlie. Bung Harpa udah pesen tiket ke London nggak buat parade juara Arsenal nanti? Ini nggak boleh begini. Wah. Ini namanya nyiapin asam sama garam, ikannya belum dapat. Nggak boleh, pamali. Jangan. Tahan dulu. Nah, kurus visa aja dulu. Udah ke arah sana juga arahnya itu. Tapi bener juga ya, kayak menarik nih. 22 tahun main nunggu men. 22 tahun. Ya worth it juga. Jauh banget jaraknya. Iya, kita 30 tahun. Wow. Walaupun nggak 30 tahun banget ya. Dari sebelum di blueprintnya ada ya. Iya, belum ada Sampai tuh. lahir sampai. Belum lihat sampai saat itu. Oke lah. Ada 25.000 dari Victor Gyökeres. Sebagai fans Arsenal, semoga menang Liverpool aja deh, soalnya jarak City ke Arsenal lebih dekat Sama daripada ya. Liverpool. Ini namanya politik nih, nggak ada kepentingan yang apa, nggak ada Iya, kepentingan yang abadi. Iya bener ya. Iya, kepentingan doang nih semuanya. Kepentingan semua ya. Semua sekedar kepentingan. Lanjut nih, ada 25.000 lagi dari Putra. Mas Haryo dengan performa Madrid sejauh ini, narasi kehilangan Kroos nggak ada lagi. Bahkan Modric sudah nggak ada. Efek Sabi Oh, Kroos, ya apa kali ini belakang ini? Iya, belakang oke lah. Asal Militao konsisten, terus si Huijsen juga tampil konsisten juga, Carreras juga bagus banget di sisi kiri. Ya kanan kan lo bisa gantian tuh. Lo punya Trent, lo punya Carvajal, enak banget gitu kan rotasinya. Valverde kadang bisa dimainin di situ. Dan tengahnya juga semakin stabil. Pemaini sama Kamavinga tampil above expectations ya. Jadi ya sulit lah buat Barcelona ngejar Madrid kayaknya. Kayaknya ya. Tadi